pada saat itu Waduh, bukannya malah ada yang kesurupan ketika di asrama. ngapain Mas? Itu ngapain Mas? Itu karena dulu itu prospeknya itu keras. Keras. Nah, sehingga ada adik tingkat saya yang kesurupan. Angkatanku. Walaupun saya tinggal waktu itu ke angkringan. Soalnya saya takut kalau aku yang kelebonan. Salam semuanya. Shalom. Gimana ya? Kurang banter ah. Salam semuanya. Shalom. Oke. Jumpa lagi kita di Sukacita. Suka duka cerita kita. Ya. Kesempatan kali ini kita akan bersama dengan para siapa ini ya? Penggede. Wah, penggede. Enggak besar nih. Besar. Pembesar. Apa itu, Mas? Enggak ya. Ya, kita di sini dengan teman-teman dari mana? Dari mana, Mas? Mana-mana Oh, oke. Alhamdulillah. dari Indonesia. Ya, Oh, suwi langsung banget aja. openingnya. Ini perkenalan dari sebelah kanan saya. Ya, terima kasih Kiri kanan tadi. Mas Satya, jangan grogi. Nama saya Gusta, saya dari GKJ Purwantoro. Nah, selanjutnya, Ya, saya Ruth. Lanjut. Oh, saya Andre dari Semarang. Nggih, saya Yayan dari Jogja, GKJ Samirono Baru. Nggih. Oke, tadi udah kenalan sama Mas Yayan, Mas Andre, Mbak Ruth, Mas Gusta. Sebelumnya akhir-akhir ini sibuk ngapain aja, Mas? Dari Mas Andre dulu aja. Sibuk ngapain, Mas? Bolang apa gimana? Ya kan kalau pagi bantuin biasa. Bantuin siapa, Mas? Bantuin Pak Alis. Jadi Kang parkir biasa. ya? Sambilannya itu Jadi belajar skill. selain belajar tentang tetap belajar tentang motor. skill berparkir dengan baik. Yora. Itu paling Mas. Ya, salah satu kesibukan saya ini syuting. Syuting. Ini sibuk toh? Ini syuting. Ini sibuk toh? Tak kirain gabut atau syuting gitu. Syuting. Ya, Mas Gusta. ya, menurut MC ini Mas Yayan sih. Ya, kalau saya sibuk nonton bola. Hobi bola toh, Mas? Hobi bola. MU kalah. Ganti aku. Ganti. Mas aja sekarang sibuk ngapain, Mas? Ya, Makan. saya sibuk makan karena ini enak, jadi ya harus dinikmati. Kesibukan terakhir saya ya makan. Nggih. Cekap. Ya, teman-teman semuanya, di sini itu aku bersama dengan para calon penerus gereja, sih, calon pendeta, Amin. anak-anak teologi. Asik. Ini ada yang masih berproses di pendeta, ada yang baru lulus, ada yang nyantri, ya, ada yang nyantri. Kalau ini ada yang nyari jodoh. Kalau bisa berminat hubungi di bawah ini. Ya, Mas, Mbak. Nggih. Sebelumnya kan ini anak-anak teologi ya? Iya. Ya, bukan? Nggih. Nggih. Terus niku. Nah, sebelumnya itu kalau di teologi itu kan aku ini orang awam ya. Itu apa sih yang dipelajari di teologi itu? Secara garis besarnya itu apa? Dimulai dari pendidik Mas Gusta. Ya, salah satunya yang dipelajari itu mengenai Alkitab. Nah, kalau di kampusku itu ada mata kuliah dunia Alkitab. Itu 4 SKS, banyak sekali. Sampai saya juga banyak lupanya. Mungkin yang lain nanti bisa ditanya dan bisa menambahkan.
sebentar sebelum ke lainnya, dulu itu masuk ke teologi itu atas dasar kemauan sendiri, atas dasar entuk wangsit ujuk-ujuk pengen mlebu pendeta apa piye Mas? Karena aku ndelok wong-wongane lucu-lucu Mas, wong teologi. Ki masa aku wis berhasil ya, Mas. Berhasil lucu? Lumayan lucu lah. Oh. Walaupun saiki wis berkurang meh lucune. Lagi kuliah atau kuliah stand up comedy Mas? Sebentar, iki tak jawab nih. Oh ya udah. Yang pertanyaanmu ya sesuai. Ya sesuai kuwi. Dadine aku penasaran Alkitab ki kepiye kok dipercaya padahal piye tulisan-tulisan. Oh ternyata Alkitab itu firman Tuhan. Oh, berdasarkan orang-orang yang diutusnya. Ya, Ngeri. terenyah aku, Bro. Lulus lulus. Lulus berarti. Ada lagi. Udah cukup Mas, sing liyan. Mas Ayan, dari Mas Ayan. Iya. Pertanyaannya apa? Yang dipelajari? Yang dipelajari apa? Ya, sebenarnya banyak ya Mas. Enggak cuma Alkitab. Jadi teologi kan pelajari tentang ya Allah, tapi juga ya luas lah, di mana juga ada filsafat, ada konseling dan banyak mata kuliah lainnya. Jadi ilmu-ilmunya banyak yang dipelajari. Kurang seperti itu yang saya ingat karena sudah lama tidak kuliah. Terus masuk kuliah itu atas dasar kemauan sendiri apa atas dasar dapat roh ilahi waktu berdoa atau bujukan orang tua Wow ya, atau gimana? betul. Bagus. Jadi bukan karena bujukan orang tua, tetapi ya karena keinginan sendiri. Jadi lihat yang lain. Jadi ini mungkin jangan ditiru ya. Karena saudara-saudara tuh belum ada yang jadi pendeta. Jadi kebanyakan ya keluarganya bapak dokter, keluarganya ibu ya kalau nggak dosen ya yang lainnya. Jadi nyari yang beda, dan ternyata yang beda ini juga merupakan doa leluhur yang sudah lama-lama. Jadi menginginkan cucu atau keturunannya jadi pendeta, nah yaitu menjadi pembeda di terah. Di terahnya Mas Oke. Ayan. Berani beda guys. Yes, Berani beda. asik. Cukup? Gila, cekap. Mas Andreas. Ya, Oh, Mas. pertanyaan sama ya. Awalnya sama. Kalau di teologi itu banyak ya. Kalau yang nambahi itu ya paling penting mungkin bagaimana pengembalaan di gereja ya. Maksudnya itu yang hal praktis yang semestinya dan harus dipelajari oleh calon-calon pendeta. Bagaimana mengembalakan orang-orang yang kedukaan, terus secara pengajaran seperti apa, sehingga ketika ada jemaat yang bertanya secara hal teologis itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu kan tujuan dari seorang pendeta. Mungkin itu secara garis besarnya. Terus ditanya kenapa sekolah teologi ya, aku ki wis sarjana ndak neko-neko ya, ngetek-ngetek duit. Apa ya, agak panjang Mas, tapi saya persingkat ya karena waktu. Intinya ketika sarjana gue banyak bertemu dengan orang-orang yang secara iman tuh mempertanyakan. Terus saya belajar sendiri, sama ada pembimbing juga yang mendampingi dan sebagainya. Terus akhirnya jadi seneng Mas, seneng temenku ki iso ya aku dampingi dan akhirnya menemukan Tuhan sendiri gitu. Jadinya wah ternyata sukacita ya. Seperti sukacita. Ini ya sukacita ya. Suka duka cerita kita. Jadi apa ya, sukacita yang kurasakan itu jadi kerinduan untuk wah kayak pengen sinau neh gitu. Dan akhirnya di dalam pergumulan akhirnya memutuskan dan semantep gitu. Gitu Mas Satya. Dari Mas Andri udah sarjana tapi pengen lagi mendalami soal teologi. Mantap. Nah ini calon pendeta di DKJ Purwantoro. Jeng. Kita sambut. Lah,
wis oke Oh, wis oke. banget ya. Oke. Jadi aku rak komanan. Ndak. paling ayu di Apa ya? Ketika masuk teologi, motivasinya aku jatuh cinta dengan ilmu teologi ya, dan membuatku terus belajar di teologi gitu. Terus apa lagi tadi? Apa mau? Selain motivasi masuk teologi yang dipelajari, Dan pelajari apa aja ya? karena berkaitan dengan jatuh cinta, jadi harus ditafsir mas. Wah, Menafsir Menafsir dosen. wah, menaksir Maunya mentafsir. apa? Jangan mentafsir, nggak ada yang jomblo ya. Biasanya talk up kabeh. menafsir apa menafsir Ada yang menaksir Menafsir dosen. oh menafsir Contohnya kalau kita nulis kan teologi nggak lepas dari tulis menulis, jadi menafsir ini maksudnya apa gitu. Terus juga ketika membaca Alkitab kan pasti juga menafsir, oh maksudnya teks ini apa, atau apa yang bisa kita dapat, kita pelajari, kita teladani dan sebagainya, itu kan juga menafsir. Jadi tidak lepas dari yang namanya menafsir Tafsiran. tentang apa ya? Cinta. Tentang cinta. Contoh. Iya. Berarti Mbak Ruth sukanya mentafsir. Jadi hati-hati ditafsir Mbak Ruth. Angel. L. Nah, kan udah lulus semua kan? belum saya belum Oh, belum lulus. Belum lulus. Belum lulus ya? Nah, itu selama kuliah teologi itu suka dukanya itu apa? Itu kalau aku dulu itu kuliah itu sukanya itu saat ada event-event olahraga. Contohnya kita bisa futsal bareng, wah dilihat cewek-cewek ini. Oh. Itu kan salah satu Ada contoh. yang nyantol kan? enggak, Mas? Hah? Ada yang nyantol enggak? Dulu. Waduh. Nah itu kalau dari teologi itu suka dukanya apa sih waktu kuliah di teologi? Apa ya? Dari siapa ini? Rizonon nih, Oh, aku mau di Oke Mas Hayan. Ya, dulu suka dukanya kuliah teologi. Dukanya adalah awalnya tuh berpandangan wah mau sinau Alkitab kok ya kayak wah katanya bosening dan katanya gampang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Susah ternyata yang dipelajari, ya dalam artian banyak yang dipelajari dan buku-bukunya juga banyak, membuat kita harus rajin belajar dan melatih untuk sering membaca. Jadi ya tidak semudah itu Ferguson. Nah, kalau sukanya selain ini di luar cinta, tapi sukanya adalah ya kembali lagi ilmu yang dipelajari, bahwasannya mata kuliah yang dipelajari itu banyak, jadi ya harapannya lah wawasannya luas lah, tetapi dari banyaknya ilmu itu ya muncul salah satu mata kuliah yang mungkin ini nih ya pengen tak pelajari terus dan tak kembangkan terus, dan hal itu juga berdampak juga untuk besok pelayanan di jemaat kayak gitu. Dulu Mas Hayan suka bidang apa Mas? Kalau boleh tahu. Yang tak senengi itu konseling, Karena apa ya, selain ngobrol suka mendengarkan, dalam artian mendengarkan orang ngobrol, dan ya, suka bahwasannya apa ya, ya diskusi itu suka, walaupun ya sadar bahwa wawasan masih kurang, tetapi dengan banyak diskusi, ngobrol, bahkan mendengarkan, ilmu bertambah, dan apa ya, latih kepekaan aja bahwa ternyata mendengarkan itu gak cuma ya telinga aja, tapi melalui gerak tubuh dan lain-lain, jadi mendengarkan dengan keutuhan tubuh. Aduh keduret. Apa kuwi, Mas? Mas. Astagfirullah. Oh, katakan aku Mas, Mas. Gak nyampe, gak nyampe. Podo ya Allah. Judul. Mun cekap Kepekaan ya. Ini kepekaan guys. Mas Andri, Mas Gusta. yang lain saya Lu bos mikir masalah aku sini suka lho. apa. Suka kamu deh. Enak guys. Mas Andi dulu aja itu. Suka dukanya ya. Kalau tak pikir tuh banyak dukanya ya, karena Sukanya kesepian saya. kesepian. Wah, butuh Karena kan
kehangatan. Masuk itu 2020 mas. Oh, waktu pandemi ya? Iya, waktu pandemi ya. Jadinya Offline dengan online banyak tugas ditambah kesepian, nggak ada teman ngobrol seperti ini, pengen jadi tapi akhirnya harus berjuang sendirilah di rumah dengan online dan itu dukanya. Kalau dikaitkan dengan teologis mungkin sebenarnya teologi itu ilmu yang relatif ya, dan mesti tidak praktis tidak tetap gitu loh. Dan padahal aku basicnya dulu adalah akuntansi mas, ekonomi. jadinya sangat berkebalikan dari akuntansi yang tetap angka-angka, sekarang adalah menafsir Menafsir, kata ya, tadi. menafsir Itu beda gara-gara konteks, Mbak Mas. Arut nih menafsir sebuah teks gitu loh, itu nggak mudah. Padahal harusnya kan dari situ banyak diskusi katanya Mas Yayan, jadinya itu dukanya. Tapi sukanya adalah menemukan hal-hal baru. Kalau saya ketika senang belajar, ternyata ada pandangan seperti ini ya. Jadi kalau di di manfaatnya di teologi itu banyak hal yang itu tidak semua orang banyak tahu, hanya orang teologi yang tahu. Penasaran? Masuk teologi. Oke. Masuk. Hal-hal yang mungkin tidak mudah dan harus berpikir secara kritis mas. Nah itu yang hal yang menurutku mengasihkan. Jadinya perlu terus berpikir dan mengevaluasi pemahaman pemikiran yang selama ini kita yakini. Itu aja mas, jangan banyak-banyak. Lanjut. Mas Gusta. Suruh Ya. tuh. Ustaz. Itu urung sukane. Sentuh Sudah langsung. sudah ketemu ini. Udah sukane udah. Terus untuk wangsit Sukanya bisa berlogika mengenai Tuhan. Melu-melu ini. Tidak pasti, benar itu tidak mutlak, tapi itu menyenangkan. Kalau dia pasti enggak, Mas. Malah nggak pasti. Kalau pasti. Nah kalau dukanya, malah saya teringat pada saat itu, dukanya malah ada yang kesurupan ketika di Islam. Ngapain, Mas? Itu ngapain, Mas? Itu karena tapi dulu itu ospeknya itu keras. Keras. Nah, sehingga ada adik tingkat saya yang ya? kesurupan. Angkatanku. Walaupun saya tinggal waktu itu ke Angkringan, soalnya saya takut kalau aku yang kelebonan. Tiuran ta? Nek aku kelebonan, awake gede sapa sing goceni kan? Senagaku logika gitu. Aku mau izin ke temanku sekarang sudah jadi pendeta tapi rasa sebenarnya saya izin dulu ya. Boleh tapi dibolehin. Sis, soalnya medok. Dulu kan Oke, sis. cari aman. ada orang yang cepet jeneng. Dia iki meliper to. Nah, iya aku yang menyelamatkan diriku Iya. dengan makanan angkringan asal. Ini. Makan apa, Mas? Nasi bandeng. Waktu itu nasi bandeng pokoknya entek dhewe pas kuwi paling oke aku 10.500. Biasanya orang ngasih semono. Sak bak-bakku dituku to. Heeh. Maya. Kesurupan mas. Neng di kesurupannya. Asrama ya. Terus Sama. sidane sing kesurupan mau. Ya ternyata hanya kecapean soalnya aku ya capek sebagai panitia. Untungnya ada kesurupan ya. Nah iya, alhamdulillah. Gara-gara mangan akeh mau ya. Heeh. Oh iya ora. Enggak kecapean itu enggak terlalu Ini kecapean. capek. Ya tapi kan yang lain terlalu kecapean Oh, itu. terlalu kamu enggak terlalu. Ya outbound. Yang mau apa sih? Banyak muter-muter gitu. Ya guys, idenya itu Tapi itu dulu itu disclaimer. itu jangan capek. Sekarang enggak ospeknya enggak berat-berat. Intinya Mas. Intinya ya ospek itu jangan berat-berat, makanya membuat kita itu kuliah. Apa tau pentingnya ospek menurutmu? Penting itu makan sekohik. Hai. Makanya hati-hati. Terakhir Garut. Kalau aku kayaknya banyak sukanya ya, karena selama sekolah
Sempet dolan, sempet pacaran. Ya. Wah, iki suka Buka-bukaan. Sempet dolan, sempet pacaran, sempet belajar, wis pokoknya belajar karo dolan karo macam-macam. pacaran. Wah, Cocok renyah ini. Tempat nongkrong favorit di Nah, sensor. Sensor ya, jadi sebut ya. Tuh. Jadi kalau mau merasakan suka dan dukanya, masuk teologi. iki Marketing. Marketingnya apa ini? penting tak apik menjaga. Kesurupan itu Mas. Oh, Mas, bercanda. Iki bunyi lho Mas. Ini Kesurupan Yesus. kesurupan. Oh, roh Yesus yang baik. Oke. Salah. Nah, udah Mbak? Udah. Udah. Nah. Aku kan penasaran toh. Di sini kan di GKJ Purwantoro. Itu kan udah beberapa kali manggil pendeta. Tapi belum berhasil. Nah, itu mungkin Mas Gusta, Mbak Ruth, Diskusi Mas ya kita. Andre Ya. kan itu udah pernah dengar ya soal itu. Hmm. Nah, itu apa sih faktornya? Kok bisa GKJ Purwantoro itu belum sampai sekarang belum dapat pendeta baru? Apa faktor medannya yang naik turun? Apa faktor jemaatnya atau faktor lainnya? Itu menurut Mas Mbak itu faktornya apa aja? Mas Yayan monggo. Kurang ditekoni. Kurang ditekoni. Bener, Mas. Ke Mas Yayan Ya Allah. Nah, Bedone. Iya, iya. Ayo kembali. Yo. Tak kira Gus Samsudin nih. Oh, tenan. Ayo Mbak Ruth dulu mungkin. Dulu ayo. Iya. Ya sebagai calon toh. Nah, sebagai Mbak Ruthnya sebagai calon pendeta. Padahal pengalamannya banyak Mas Gusta. Udah masa apa Mbak ini, Mbak? Sekarang masuk bimbingan. Iya, masuk masa pembimbingan. pembimbingan, Nah, gitu. itu apa sih Mbak faktornya gereja itu sampai sekarang belum berhasil? Udah dari beberapa tahun yang lalu tuh masih belum berhasil. Itu faktornya apa aja? Menurut Mbak Ruth? Kalau faktornya banyak ya, tapi intinya gini, kalau di gereja itu kan kayak orang cari jodoh. Wah, Jing. cari cocok di gereja. Ya. Maksudnya tuh Masuknya pendetanya. antara Oh, pendeta. Oh, calon iya. dari Kita gerejanya. harus cari jodoh itu. Bahas jodoh Iya. tuh sensitif loh ini. Oh iya. Nah, kadang kalau kadang jemaatnya cocok tapi calonnya tidak cocok, ada yang calonnya cocok ternyata jemaatnya kurang dan sebagainya. Jadi dicari yang sama-sama cocok biar jatuh cinta Chemistry. terus. Tuh. Masuk. Masuk deh. Jadi kalau dalam GKJ kan kita berproses, artinya enggak cuma setahun 2 tahun gitu, bisa Seumur hidup. lama sekali. Jadi gimana caranya supaya jatuh cintanya itu terus. Wis. Jangan jatuh cinta gara-gara nggak jadi. Sama nih. Udah. Mas Andri. Udah Mas Andri. Gusta MC-nya kita ya. Ya aku Kamu kohos nunduk terus, ah? Kohos. Ya seperti yang dibilang Mbak Ruth ya, maksudnya kalau GKJ kan polanya adalah mayoritas dan banyak secara di dalam sinode GKJ kan untuk puluhan tahun gitu, jadinya tidak mudah. Tentu biasanya yang kalau di Purwantoro sendiri sebenarnya setiap calon-calon tuh punya idealisme dan kerinduan, aku bayangke sesuk aku melayani ning ndi. Nah, ketika itu kadang kok ngene. Terus kayak tuh jadinya akhirnya kata aku ra iso deh ngene. Biasanya gitu. Kata ya Mas, bener Mas. Durung tahu. Maksudnya setiap calon tuh punya idealisme masing-masing gitu. Mau ada yang mau di gereja kota, ada di desa atau di yang konteksnya seperti apa. Nah, kadang terbentuk di seperti itu dan akhirnya kata Mbak Ruth belum cocok, belum jodoh. Belum kan istri. Namanya belum dapat. Itu kan berarti ada hal yang berbenah dan
ya semoga nggak seperti ini ya Barat ya. Move on. Masa sing dielingi mantan Lah, toh. iya. Saiki kudu move on sama Mbak Ruth. On. Sama Mbak Ruth. Promosi. Amin. Promosi. Komen kudu Mbak Ruth. Untuk Mbak Ruth. Pertanyaan selanjutnya. Kurang jawab. Ini sapi lebih. Urung ah. Nah, Apa? Oh iya. wis bisa. dari lahir Dari lahir gitu. kan di sini toh. Iya. Nah iya. Jadi Iya. kok baik kok belum berhasil pemegang pendeta. Permantoro, seingat saya, sepemikiran saya, itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Oh. Nah, kita tahu manusia hanya bisa berusaha, Ya. Tuhan yang menentukan. Nah, Itu. iya. Menurut Anda Masa- faktornya apa aja? Ya wis Tuhan kuwi. Abot wis go Gusti, abot. Bos nyerah aku nyerah. Abot wis go Gusti. Coba nek Tuhan gelem anu. Kan ora ngasih Mbak Ruth. Gampang aja. Oh iya. Nah, aku Boleh. Sip. Bener sih, gak salah. jujur Tuhan. Nah. Semakin panas ini. Buat Mas Sayang Terhibur aku. kan setahuku ya, setahu kan Nggih, kuliah di teologi kan enggak serta-merta itu jadi pendeta. nggih. Ada yang jadi Pengajar. pengajar. Nah, apakah itu benar Mas? Ya, jadi belajar di teologi itu nggak harus sepertinya lebih tepatnya nggak harus diproyeksikan sebagai pendeta. Jadi semua itu lebih ke panggilan pribadi. Bahwasanya diri itu mau fokus ke apa, mau apa ya? Pengennya mau jadi apa ke depannya, mau jadi pendeta, ya mulai diarahkan, mulai memiliki fokus yuk pendeta. Kalau mau jadi tenaga pengajar ya ayo diseriusin pengajar atau di ada satu lagi namanya dalam Pekerja sosial. pekerjaan sosial LSM. Nah, LSM. Nah, jadi ada bidang minat. Jadi nggak harus kalau teologi pasti pendeta enggak. Jadi Iya. sepenangkapan saya seperti itu. Jadi nggak harus kok wah teologi mesti pendeta ya nggak harus. Semua kembali ke pada pribadinya masing-masing. Gitu masih. Ya. Jadi kuliah teologi itu enggak serta-merta pendeta. Nggih, leres. Teman-teman dengar tuh. Mas, Mbak, Ya. ini kan panjenengan sedaya ini kan lulusan teologi. Nah, Nggih. itu bagaimana cara menumbuhkan agar pemuda remaja itu minat ke teologi? Itu bagaimana sih? Soalnya kan di Dewas ini kan kebanyakan itu di luar teologi. Nggih. Mas Gusta dulu. Yes. Ya. Ya kalau minat teologi itu tidak harus menjadi pendeta. Kalau pertanyaan Mas Satya tidak mengharuskan, bisa menjadi seperti kata Mas Yaya tadi, guru agama atau pekerja sosial. Kalau menumbuhkan ya sekolah teologi atau kuliah teologi itu salah satunya bisa lebih murah secara ekonomi kalau ada beasiswanya. Tadinya bisa dicoba dulu kan, Iya. jalan ke Roma dan tidak hanya satu tok. Berarti ada beasiswa Mas? Ada. Dari Garut. Ya. GKJ pasti ada beasiswa. Jadi kalau mau sekolah yang murah berkualitas masuk teologi. Nah, selain tadi sudah disebutkan apa yang dipelajari, terus ada banyak pengalaman yang didapat karena kita bertemu dengan banyak orang kan, mulai dari bayi-bayi paling kecil sampai anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa sampai ke mbah-mbah lansia, ketemu semua. Jadi banyak pengalaman, banyak peluang, kesempatan di gereja, kemudian juga yang penting tadi Mas, murah ada beasiswa tuh. Dari Mas Andre. Iya, nek aku sih prinsipku tidak memaksakan orang harus teologi.
Maksudnya apakah kita harus mau teologi ya tidak, punya keinginan dan kerinduan masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dan apakah baik dan bagus teologi kuliah teologi ya bagus gitu. Tapi ya jangan punya motivasi yang salah lah ketika masuk, karena ketika masuk itu hal yang ketika tidak punya motivasi yang kuat akan ini tidak mudah lah kuliah ya Mas ya. Tapi kalau pengen dan berminat kayaknya hal yang perlu yang direkomendasikan adalah ini satu pasti akan punya pengalaman secara spiritual. Jadi teman-teman tidak hanya belajar Alkitab tapi justru mengenal diri juga secara pribadi, dan akhirnya nanti juga menurutku sekolah teologi juga salah satu memproses diri, mendewasakan diri juga sih di dalam karakter dan lain sebagainya. Jadinya tidak hanya mungkin itu yang tidak semua fakultas atau jurusan ada. Bagaimana kita juga diproses mendewasakan diri di dalam fakultas atau di teologi ini, karena ada retreatnya, ada pengenalan diri, terus macam-macam lah dan spiritualnya juga baik. Itu Mas kalau dari. Terima kasih. Cukup. Saya belum. Oh, belum. Monggo Mas Dayan. Nggih. Ya sudah dijawab 3 narasumber yang hebat ini. Sebenarnya saya bingung ya. Tapi intinya kembali lagi ya ke panggilan masing-masing, dan sebelum bahas itu adalah ya direnungkan aja sebelum masuk ke perkuliahan khususnya teologi, ya dipikirkan dulu bahwasannya aku mantepnya di mana, ya digumulkan, ya dipersiapkan juga bahwasannya saat aku mau memilih ini tuh ya aku harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa waktu kuliah khususnya ngambil teologi ya dipersiapkan alasan-alasan yang jelas dan persiapan diri juga yang jelas juga. Ya saya dulu juga sebenarnya ya belum jelas ya, yang penting beda aja lah. Makanya Beda. ya, makanya karena cuma tampil beda asal Iwan ya, gaspol, Bos. lulusnya juga gaspol, jadi nggak tepat waktu. Ya tapi ya dipikirkan, dihayati betul bahwa saya nanti waktu udah masuk ya jangan sampai menyerah. Semisal maksudnya ya dipertanggungjawabkan panggilan itu. Ya kembali lagi kalau mau masuk teologi ya silahkan masuk. Jadi sudah dijelaskan kayak ya dipelajari apa, walaupun nggak lengkap, tetapi biarlah kemisteriusan itu kalian hadapi. Ya ambil aja, pilih teologi. Filsuf Pilihan yang baik. Ya semua baik sih, tapi kalau pilih teologi lebih baik. Ya. Terima kasih Mas Dayan. Nah, ini khusus untuk Mbak Ruth. Nah, Mbak Ruth ini kan sekarang masa pembimbingan pendeta di GKJ Purwantoro. Nah, itu rencana selama proses ini itu bagaimana, dan kesan pesannya selama berada di GKJ Purwantoro itu apa aja? Monggo. Pesan-pesan kayak Arab nang endi ya. Jangan Ya. kemana-mana. Kalau GKJ proses pendetanya kan ada perkenalan, terus orientasi, terus ada pemilihan, ada pembimbingan, ada ujian perentoar, nanti masih vikariat baru tahbisan. Jadi banyak sekali. Dikasih panjang. Dan langkah ke depan kalau udah satu langkah selesai ya lanjut lagi ke langkah berikutnya gitu. Sekarang GKJ Purwantoro bersama dengan GKJ Batu Retno dan GKJ Bahtera Kasih bimbingan bareng-bareng di Klasis Wonogiri. Kalau semua lancar, semoga lancar. Amin. Amin. Nanti rencana ujian mungkin di tahun depan, awal tahun depan. Jadi setelah ujian nanti masuk masa vikariat dan tinggal tahbis.
Amin. Semoga lancar ya Allah. Amin. Amin. Amin paling serius. Amin paling serius. Nah, sekarang buat Mas Gustaf dan Mas Yayan. Wah, bagus. Itu rencana ke depan dalam hal pelayanan itu seperti apa? Dari siapa dulu ini? Yang sepuh dulu. Sesepuh. Mas Ya, Gustaf. kalau saya melayani dengan ikhlas dan tulus. Karena kalau tidak dengan ikhlas dan tulus itu tidak akan menjadi hal yang baik menurut saya. Amin. Makanya besok saya melayani gini-gini. Mas Gustaf apa Mas? Pijet, nah pijet gini. Mind blowing banget. Keyboard. Pijet, Oh, yang ibut. Ganis. organis. Dengan ikhlas dan tulus. Oh, iya. Terus ikhlas. Oke. Mas Yayan gimana? Iya. Kedepannya Ya. ya karena ini saya baru masuk masa nyantre sambil nunggu timbalan gereja, ya harapannya ke depan adalah memanfaatkan waktu nyantre ini dengan maksimal. Bahwasannya sebelumnya saya sudah kurang lebih 3 bulan di Batu, GKJ Batu Retno, dan sekarang pindah ke sini, ya melanjutkan di sini. Ya biarlah proses ini bisa berlangsung dengan baik, proses belajar ini, sehingga waktu besok September ya didoakan bareng-bareng ya, semoga saya September ditimbali, dan di saat ditimbali itu ya bisa bertanggung jawab bahwasannya apa yang sudah saya pelajari, yang sudah siapkan ya bisa tersalurkan di tempat timbalan saya. Jadi ya jadi nggak sia-sia Pak Dian Sunu dan Pak Yahya membimbing, ya kembali lagi ke sayanya sih. Ya semoga saya bisa bertanggung jawab atas timbalan itu dan menjalani dengan seperti Mas Gustaf, tulus ikhlas. Amin. Jangan lupakan GKJ Purwantoro Mas Yayan. Selamat Cewek tinggal. Padahal salah di hati. Abot. Abad. Nggih, pun cekap. Nah, yang terakhir buat Mas Andre. Waduh. Ini kan Gimana? Mas Andre di GKJ Purwantoro sudah berapa bulan Mas? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan sampai 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 awal September. September. jadi total 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu selama 2 bulan di GKJ Purwantoro ini apa kesan pesannya buat GKJ Purwantoro? Yang cantik ada enggak Mas? Kesan pesannya. Kita kayak gangguan ya, Mas. Gangguan. Gangguan. Oke, suara halus ya. Kesannya ya Mas ya. Iya. Pertama datang ke sini kaget sih. Wow. Kupikir hanya satu gereja. Ternyata 6 gereja. belakangnya. Jadinya hal yang baru sing gawe apa ya? Menarik sih. Maksudnya dengan apa ya, sangat berbeda lah kesannya. Senang karena jadi apa ya, senang jalan-jalan juga kemana-mana, dan dengan ritme pelayanan yang kalau di sini ternyata di desa itu juga ritme pelayanannya juga cukup tinggi, cukup padat dibanding dengan yang di kota gitu ya. Dan kesannya di sini banyak belajar tentang bahasa Jawa, bagaimana, terus bagaimana menempatkan diri sih Mas, itu yang penting. Seorang pendeta itu harus menempatkan diri di jemaat dengan kayak gini tuh harus seperti apa, terus dengan pergumulan di desa harus kayak gimana. Nah itu hal baru yang membuat wah, ternyata selama ini aku hanya di satu tempat dan banyak tempat yang belum aku kunjungi, dan salah satu pengalaman berharga sih Mas di sini. Walaupun nggak gampang sih untuk berproses di konteks ini. Ya. Itu Mas kalau dari Pesannya buat Oh, GKJ Purwantoro. pesannya
Gaji Purwantoro, semoga Mbak Ruth jadi pendeta. Amin. Kayak pilihan caleg gitu. Ya maksudnya penantian lama GKJ Purwantoro tuh Kayak apa, berhenti. Mbak? Baru tuh. Bener ya teman-teman, di sini Iya. setuju toh? Siap. Sangat Pesannya serius. itu jadinya jodoh itu di tangan Tuhan memang, tapi Kita harus Mbak Ruth yang juga menentukan toh, pilihannya. Amin, amin. Amin, paling serius. Itu aja pesannya, itu mungkin sangat berarti buat GKJ Yes. Purwantoro. Ya, terima kasih ya Mas Mbak semuanya atas Sama-sama. waktu Sama Sama-sama, Mas Satya. ngobrol-ngobrol, minum apa itu? Susu jahe. Susu jahe. tahu. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Yeah. Semoga sharing kita pada kesempatan kali ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Sebelum berpisah ini. Kita regani. Sedih aku. Katanya mau mempersembahkan Ya. pujian. Boleh. Ya. Bagi Silakan Mas Sebelum Andre nyanyi. mempersembahkan pujian, kita closing dulu. Ya, teman-teman, pada sukacita kali ini kita tutup dengan satu ayat dari Yesaya 6 ayat 8. Dan begini firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekian sukacita pada kesempatan kali ini. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil